ajaran Wahabi. Isinya ajaran-ajaran kaum ekstremis yang suka membid'ahkan dan mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ini pendanaan mereka yang sangat luar biasa. Padahal engkau tahu bahwasanya di situ adalah kebenaran, tetapi engkau tahu meninggalkan karena engkau takut dicelah oleh orang-orang yang mengikutimu. Karena engkau takut bahwasanya orang-orang yang mengikutimu akan menjauh semua jika engkau mengatakan al-haq, menyangkal kebenaran. Sehingga engkau harus membuat cerita-cerita dongeng, cerita-cerita Abu Nawas, bahwasanya Salafi memiliki baju baru, mereka dibayar kalau berdakwah. Dari mana semua didapatkan itu ya ikhwan? Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena engkau dicatat semua apa yang engkau ucapkan dan engkau akan bertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang membenci terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sehingga mereka menggelari mereka adalah Al-Wahabi. Ada orang-orang yang lagi gencar sekarang ini, ya mereka berani sekali berdusta atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau berdusta kepada kaum muslimin. Mereka mengatasnamakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas ahli sunnah wal jamaah, yaitu terlalu bermudah-mudah dan mereka tidak malu kepada kaum muslimin dan kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ceritakan cerita-cerita perkara-perkara yang dusta. Di antaranya adalah untuk membenci ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah untuk membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dakwah tauhid. Lihatlah sekarang yang mereka mengatakan bahwasanya Salafi itu adalah Salafi. Mereka adalah baju baru dari Wahabiyah. Mereka sekarang memiliki baju baru yaitu namanya Salafi. Ketahuilah bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah dia al-mujaddid, pembaharu untuk pemberantasan kesyirikan. Mereka juga mengatakan bahwasanya Wahabi itu adalah orang yang haus darah, sebagaimana dikatakan oleh Idrus Lamri bahwasanya Salafi itu adalah atau Wahabi itu adalah haus darah. Sekarang pertanyaan kami adalah, pernahkah orang Saudi Arabia yang merupakan markas Wahabi di sana pernah membunuh orang Indonesia yang ke sana? Pernahkah Raja Salman memerintahkan untuk membunuh warga Indonesia yang pergi berhaji di sana? Kalau memang Wahabi itu adalah haus darah. Mereka juga mengatakan bahwasanya banyak mantan-mantan Wahabi, mantan-mantan Ustadz Salafi yang bertobat. Sejak kapan Ustadz Salafi itu akan bertobat untuk kembali kepada kejelekan? Hal yang tidak masuk di cara berpikir kami ketika mengatakan bahwasanya Ustadz Salafi itu mereka digaji dengan sekian dolar. Dari mana data-data tersebut? Kalau mereka mengatakan Wahabi, siapa yang Wahabi itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itukah yang disandarkan bahwasanya dia haus darah? Maka perlu lagi kita belajar sejarah. Kita melihat siapa yang dimaksudkan dengan Wahabi yang digelari oleh Ratu Inggris pada saat itu. Itu adalah serangan-serangan oleh orang kafir yang kemudian masuk kepada kita yang mengaku sebagai Islam. Ternyata kita mengikuti jejak-jejak orang-orang kafir, mengikuti jejak-jejak Fir'aun, mengikuti jejak-jejak orang Quraisy yang mereka menentang kebenaran. Di mana mereka dibayar 50 dolar?
Ini semuanya kami akan memintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kami akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala tuduhan-tuduhan seperti ini, bahwasanya para salaf itu, para Wahabiyah itu dibayar oleh orang-orang kafir sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang sekarang lagi naik daun, bahwasanya engkau akan berdiri di hadapan Allah. Semua orang-orang yang engkau tuduh sebagai Wahabiyah itu akan minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang mengaku, yang dituduh sebagai Wahabiyah, yang kalian benci ini akan meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka digaji dalam menjalankan dakwah ini. Kami akan meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan-tuduhan tersebut. Datangkanlah bukti, apakah memang dia itu ustaz-ustaz dari salafi memang, atau memang hanya mengaku-mengaku saja. Kullu jadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukiru lahu bidaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tetapi Laila tidak mengaku hal itu. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan salafi, tetapi salafi berlepas diri dari mereka. Jangan asal pengakuan saja. Maka kami akan meminta kepada Allah Subhanahu keadilan atas semua tuduhan-tuduhan tersebut. Kalau sekiranya ada ustaz salafi yang pindah dari hal yang baik kepada kejelekan, sangatlah sedikit dan sangat mustahil kalau kembali kepada kejelekan tersebut. Mereka sudah berdakwah di dakwah yang benar, kemudian mereka kembali kepada kejelekan, berdakwah di kejelekan tersebut, di tempat kejelekan tersebut, di kelompok, di firqah yang sesat. Dan di situ tidak ada hal-hal, tidak ada para dakwah salafiyah, dakwah yang mereka tahu bahwasanya mereka telah berada di atas al-haq, kemudian dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Mereka dibayarlah, mereka adalah haus darah lah, dan ini semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Anda akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penerjemahan antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang akan datang meminta keadilan terhadap tuduhan yang engkau beri, yang engkau sebarkan fitnah tersebut. Semuanya akan dimintakan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil akan meletakkan keadilan semuanya kepada hamba-hambanya yang meminta kepadanya karena terzalimi. Kami ketahui bahwasanya semua yang antum adalah tahu tentang kebenaran, tetapi karena antum takut jangan sampai antum ditinggalkan jamaah, sehingga engkau melakukan kedustaan, menceritakan bahwasanya Wahabi itu haus darah, mereka itu dibayar, salafi itu mereka adalah baju baru dari Wahabi, yang karena orang sekarang itu jauh dari Wahabi. Bagaimana lihatlah dakwah salafiyah masuk sampai pelosok-pelosok desa yang semakin hari orang itu semakin membencinya, tetapi semakin hari semakin banyak orang yang masuk dakwah Wahabiyah, yang masuk mengikuti dakwah ahli sunnah wal jamaah, yang mereka berjalan lurus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tendensi takut kepada jamaah agar orang menghindari kita, bukan seperti itu. Bukanlah takut agar orang itu jauh dari kita sehingga kita tidak mampu menyampaikan dakwah. Ketahuilah bahwasanya kita berikhlas kepada Allah, siapa saja yang mengikuti kita, satu ataupun dua orang. Begitulah dakwah kebenaran para nabi. Lihatlah ketika Rasulullah SAW kisahkan bahwasanya para nabi itu ada yang tidak memiliki pengikut, ada yang cuma satu ataupun dua orang. Itu karena mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka takut agar tidak diikuti, tidak seperti itu sebagaimana yang engkau tuduhkan. Padahal engkau tahu bahwasanya di situ adalah kebenaran, tetapi engkau tahu meninggalkan karena engkau takut dicelah oleh orang-orang yang mengikutimu. Karena engkau takut bahwasanya orang-orang yang mengikutimu akan menjauh semua jika engkau mengatakan al-haq, menyangkal kebenaran. Sehingga engkau harus membuat cerita-cerita dongeng, cerita-cerita Abu Nawas, bahwasanya salafi memiliki baju baru, mereka dibayar kalau berdakwah. Dari mana semua didapatkan itu ya ikhwan? Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena engkau dicatat semua apa yang engkau ucapkan dan engkau akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan semua apa yang orang-orang menuntut pada saat itu. Maka kami akan menuntut antum yang senantiasa menuduh Wahabiyah, menuduh kami adalah seorang yang haus darah, menuduh kami adalah orang yang berdakwah dan dibayar. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kita akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan mempertanggungjawabkan semua apa yang engkau ucapkan.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.